Ya baik, saya Lim dengan NIM 190106074, siswa pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai masalah alam yang mengakibatkan kurangnya air di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang berikut, Kabupaten Timur Tengah Selatan ini bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan wilayah tingkat curah hujannya di bawah normal dan musim kemaraunya bisa mencapai 8-9 bulan dan seringkali mengalami kekeringan sepanjang tahun. Kondisi ini kondisi lingkungan ini tidak mampu untuk menunjang pertanian dan ketersediaan air bersih untuk masyarakat, karena mereka sangat mengharapkan air bersih dalam penunjangan hidup mereka setiap hari. Sumber daya air bersih ini masyarakat mereka sangat terbatas dan mereka mendapatkan air di mata air, sumur atau sungai. Kalau untuk PDAM belum mampu memberikan layanan distribusi air untuk seluruh masyarakat karena kondisi wilayah mereka berbukitan, sehingga mereka harus berjalan kaki 3-5 km untuk mencari air bersih, dan itu memakan waktu selama 3-4 jam untuk masyarakat. Tetapi masyarakat Timur Tengah Selatan masih bisa bertahan hidup dan menetap di daerah mereka, dan merujuk kelangkaan perubahan sumber daya yang terbarukan memicu kejadiannya konflik. Konflik berbasis sumber daya air ini pada wilayah Timur Tengah Selatan itu dia sangat bermasalah untuk pengolahan air bersih, karena daerah hulur dan hilir dari sungai itu sesayap, dan permasalahan itu di sungai akibat aktivitas pertambahan atau perkebunan dalam industrian dalam pencemaran air, sehingga pestisida dan perkebunan itu tidak tumbuh di wilayah Timur Tengah Selatan. Yang berikut adalah penyebab dari kesusahan air. Penyebab itu khususnya untuk Kecamatan Kualin di Timur Tengah Selatan itu terjadinya kelaparan karena akibat hujan yang turun 2 kali dalam setahun, yaitu sekitaran bulan Juni dan bulan Desember. Dan sedangkan turunnya 4 kali itu dalam setahun, dia berdampak pada ketersediaannya jagung sebagai makanan pokok masyarakat, dan akibat kekeringan yang berkepanjangan ini mereka gagal panen contohnya seperti jagung, seperti padi atau pertanian lain. Yang berikut itu adalah dampak dari pencemaran air atau kesusahan air ini. Masyarakat itu melakukan masyarakat itu mereka sangat mengharapkan air hujan atau air yang di sungai, tetapi karena musim kemarau yang berkepanjangan, ya mau tidak mau mereka harus jalan jauh untuk cari sumur yang belum kering atau mata air yang belum kering. Dan dampaknya itu pencemaran air itu mereka bisa terkena penyakit atau dalam mengkonsumsi air yang dicemari dan berakibat kesehatan mereka buruk.
Dan air yang dicemar itu dapat menyebabkan penyakit, contohnya itu kolera, hepatitis, dan tifus. Atau ada juga penyakit lain seperti penyakit kulit, itu kudis atau PAN dalam dampak yang mereka dapat masyarakat Timur Tengah Selatan itu. Jadi kerusakan ekosistem itu juga sangat dinamis dalam perubahan lingkungan, bahkan dari yang terkecil. Walaupun polusi air itu dia menyebabkan dia kecil, tapi kalau untuk air itu dia sangat kerusakannya itu akan mengakibatkan kepada tubuh kita sebagai manusia, karena kita kalau mengkonsumsi air yang tidak sehat, kita akan mendapat penyakit, seperti itu. Jadi ini untuk masyarakat, untuk pemerintah Kabupaten TTS harus melakukan perhatian khusus untuk masyarakat-masyarakat kecil yang ada di pelosok-pelosok perkampungan-perkampungan, karena mereka sangat susah air. Karena kalau kita manusia itu sangat membutuhkan air. Kalau air tidak ada itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Jadi di sini untuk solusinya, untuk mengatasi masalah kekeringan atau masalah kesusahan air, kita mengusulkan untuk masyarakat mengusulkan untuk melakukan pembuatan sumur bor menurut informasi bagian aparat desa dan sumber daya air. Permasalahan kekeringan ini terbatas, contohnya di desa Kualin dan desa Kolbano. Untuk masyarakat TTS dalam kondisi kalangan air, masyarakat TTS ini mengembangkan sistem kepercayaan untuk menjaga keberlangsungannya sumber daya air dan melalui pelestarian lingkungan di sekitar sumber air yang ada di sekitaran mereka. Dan contohnya itu hutan. Hutan itu dalam musim kemarau itu harus dijaga, tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh membakar hutan, dan tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran air dan kesusahan air. Jadi di sini untuk kesimpulannya, masyarakat harus membangun infrastruktur dan harus didorong oleh pemerintah. Kalau pemerintah tidak mendorong, maka masyarakat akan kesusahan. Jadi distribusi air ini untuk seluruh masyarakat menjadi prioritas utama. Kebutuhan air ini dia sangat mendorong untuk roda perekonomian dalam bidang pertanian dan untuk menjamin kesehatan masyarakat. Dan distribusi air ini menyebabkan terjadinya kalangan air di wilayah TTS, memicu konflik antara masyarakat. Kesusahan air minum ini akan memicu konflik masyarakat. Contohnya kita antri air baru tidak dapat, itu akan menjadi masalah, menjadi konflik. Jadi ini harus dilakukan perhatian khusus untuk masyarakat di Timur Tengah Selatan, untuk pemerintah Timur Tengah Selatan. Di sini saya memberikan saran, pemerintah Kabupaten TTS itu dia harus memberikan perhatian khusus untuk masyarakat yang membutuhkan air untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga harus menjaga kelestarian lingkungan agar tidak kesusahan air minum atau keperluan cucian atau dalam sektor pertanian yang dibutuhkan masyarakat. Itu untuk musim panas, jadi kita harus menjaga itu. Sekian dari video saya, mungkin penjelasan saya
Nah, seperti itu. Sekian dan terima kasih.